Semua dipersilakan duduk. Pada minggu ini kita masuk siri khotbah yang diambil dari surat Yakobus pasal yang ketiga. Secara ringkasnya dalam pasal ini bercakap tentang orang beriman memerlukan hikmat daripada Tuhan. Supaya terutamanya dalam hal berbicara, dalam hal berkomunikasi antara satu sama yang lain, supaya melalui komunikasi itu ada kata-kata dorongan, ada kata-kata menguatkan, bukan kata-kata yang boleh menyebabkan orang lain tersinggung, orang lain marah dan sebagainya. Jadi perlu ada hikmat apabila berkata-kata supaya hubungan antara sesama itu terjaga, terpelihara, dan orang yang berkata-kata dengan hikmat, kesaksian hidupnya supaya orang beriman itu terpelihara. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bercakap dari ayat 1 hingga ayat yang ke-12 ini tentang lidah. Orang beriman harus menjaga lidahnya. Siapa di sini yang tiada lidahnya? Turun tangan. Semua orang ada lidah. Lidah kita ini harus dijaga. Lidah kita ini harus dikawal. Kenapa? Ada 3 perkara yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kenapa lidah itu harus dijaga? Karena lidah itu mengendalikan seluruh tubuh kita atau mengendalikan kehidupan kita. Dalam ayat yang pertama dan kedua ini nasihat Yakobus kepada pendengarnya supaya jangan ada di antara mereka itu berlumba-lumba mau menjadi seorang guru. Dalam ayat pertama dan kedua dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara-saudari, Yakobus menasihatkan para pembacanya kepada jemaat yang ditujukan surat ini, supaya jangan berebut-rebut menjadi guru. Karena seorang guru tugasnya adalah mengajar. Dan sudah pasti apabila mengajar dia bercakap terlalu banyak. Dan perkataan yang keluar dari mulut seorang guru kadang-kadang itu betul, tetapi ada juga yang tidak betul. Ini maksud Yakobus, seorang guru, dia akan banyak gunakan perkataannya. Kalau ada orang yang menguasai lidahnya, kalau ada orang yang didapati tidak bersalah dalam perkataannya, dikatakan bahwa orang itu sempurna. Dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena dia dapat menjaga lidahnya. Dia dapat menjaga perkataannya. Tetapi sebagai seorang guru karena terlalu banyak mengajar, ada juga ajaran yang tidak benar. Jadi kalau guru itu tidak dapat mengawal lidahnya, perkataannya, mengajar ajaran yang bertentangan, mengajar ajaran yang salah, saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dia bersalah dalam perkataannya. Jadi kalau pengkhotbah itu banyak bercakap kan, jemaah banyak mendengar. Perkataan yang keluar itu harus hati-hati. Sebagai kami yang mengajari, kami harus hati-hati. Karena dengan perkataan yang kami katakan itu juga akan diukur kepada kami. Tetapi kenyataannya menurut firman Tuhan di sini, hanya orang yang tidak bersalah dalam banyak hal, yang tidak bersalah dalam perkataannya, itu orang sempurna. Siapa orang sempurna di sini? Hamba-hamba Tuhan pun bukan sempurna. Kadang-kadang dalam mengajar ada juga perkataan yang salah. Oleh sebab itu ini nasihat Yakobus. Jangan berlumba-lumba mau menjadi guru. Karena perkataan guru itu lebih berat
daripada pendengarnya. Dan tidak ada orang yang sempurna, semua orang melakukan kesalahan dalam perkataannya. Karena lidah itu sukar dikendalikan. Dan dikatakan di sini juga dalam ayat yang ketiga, lidah itu ya, tentang lidah ada dua gambaran yang diberikan. Yang pertama, lidah itu digambarkan seperti kekang pada mulut kuda. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau kita suka tengok movie cowboy, selalu kita nampak cowboy itu menunggang kuda. Tubuhnya besar, kekar, gagah, pantas. Tetapi kuda yang kuat itu dikendalikan hanya pada kekang yang diikat pada mulutnya. Kalau ditarik ke kanan, kuda itu akan berlari pusing ke kanan. Kalau ditarik di sebelah kiri, kuda itu akan berlari di sebelah kiri. Kalau dua-dua ditarik, kuda itu akan berhenti. Jadi badannya besar, tetapi hanya kekang itu dapat mengawal seluruh tubuh badannya sesuai dengan kemauan penunggangnya. Jadi lidah kita itu sama seperti kekang, kecil tetapi sukar dikendalikan. Lidah itu juga digambarkan seperti kemudi kapal. Dalam ayat yang keempat dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga halnya dengan kapal-kapal. Ini cakap kapal lah, bukan sampan, bukan perahu. Ini kapal-kapal besar. Kalau dulu mereka ada kapal, belum ada engine, tetapi mereka pasang layar. Apabila angin bertiup, kapal itu akan maju ke depan. Bagaimana kapal itu boleh pusing ke kiri, pusing ke kanan, hanya dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Bayangkan, kemudi yang kecil dapat mengawal kapal yang besar. Demikian juga digambarkan di sini bahwa lidah itu walaupun kecil, salah satu anggota tubuh badan yang kecil, tetapi lidah itu sukar dikendalikan. Sehingga dalam ayat berikutnya dikatakan dalam ayat 5e, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Nah, memegahkan perkara-perkara besar ini maksudnya bercakap besar. Saya pernah nampak di TikTok ya. Ini dua orang sahabat bercerita antara satu sama yang lain. Sahabat yang pertama mengatakan, kau tahukah, katanya kepada kawannya ya, kau tahukah di gurun Sahara di Afrika. Di Afrika ada satu gurun Sahara, padang pasir tandus. Kau tahukah kenapa gurun Sahara di Afrika itu gondol, tidak ada tumbuh-tumbuhan? Kawannya yang ditanya itu jawab, saya tidak tahu. Lalu dia mengatakan seperti ini. Itu karena bapakku tebang semua pokoknya sehingga padang gurun itu gondol. Tembirang bukan? Cakap besar. Bapaknya potong semua itu, jadi padang gurun Sahara itu gondol. Jadi yang si kawannya ini tidak mau akun kalah. Dia pun tanya juga kawannya. Dia tanya, kau tahukah kenapa ada laut mati di Israel? Di Israel itu ya, di sebelah atas ada disebut satu laut mati karena tidak ada hidupan di dalamnya, hanya penuh dengan garam. Tapi kalau di sebelah selatan di bawah itu ada sungai Yordan. Kau tahukah kenapa ada laut mati di Israel?
kawannya yang satu ini tidak tahu dia garuk kepala saya, tidak tahu. Lalu kawannya menjawab, itu karena bapakku bunuh laut itu. Sehingga laut itu jadi laut mati. Jadi cakap besar, tidak mau kalah. Saya juga ada seorang kawan, dia ceritakan masa kanak-kanaknya, dia ada beberapa kawan masing-masing cakap besar, temberang-temberang. Dan apabila dia mendengar semua itu, dia pun cakap juga, tidak mau akun kalah. Tiba-tiba ada kapal terbang lalu di atas kepala mereka. Dia katakan kepada kawan-kawannya, kamu ada lihat kapal terbang di atas? Dan mereka lihat, oh kapal terbang besar sedang lalu di atas kepala mereka. Kemudian dia kata, itu kapal terbang bapak saya yang buat katanya. Cakap besar. Semuanya kawan-kawan yang lain semua terdiam. Jadi mereka memang cakap besar, tetapi yang satu ini cakap kapal terbang itu bapak yang buat, lagi lah besar temberangnya, cakapnya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa masalahnya? Lidah yang kecil tidak dapat dikendalikan sehingga memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Amsal pasal 16 ayat 18. Saya bacakan di sini, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang suka bercakap besar, orang yang suka memegah-megahkan perkara-perkara yang besar, ini orang yang sombong. Tidak mau akun kalah. Kawannya cakap besar, dia juga mau dia cakapnya lebih besar daripada kawan-kawannya. Tetapi orang yang tidak dapat mengawal lidahnya sehingga mengeluarkan kata-kata kesombongan itu, dikatakan di sini bahwa orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang ada sikap seperti itu akan mendahului kehancuran. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong hatinya mendahului kejatuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, siapa di sini yang suka cakap besar? Kalau cerita dengan kawan-kawannya cakap, oh saya ada ini, saya lagi ada, lagi banyak. Nah, tidak mau akun kalah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sadar atau tidak sadar, lidah kita memegahkan perkara-perkara yang besar, dan itu menunjukkan kita ini orang yang tinggi hati, orang yang congkak. Tetapi firman Tuhan menasihati orang yang mempunyai sikap yang sedemikian congkak, sombong, ego dan sebagainya, pada akhirnya dijatuhkan, pada akhirnya dihancurkan. Ada satu gambaran daripada perjanjian lama, tokoh dari perjanjian lama dari kitab Daniel pasal 4. Kalau Anda membaca di sana itu tentang Raja Nebukadnezar, dia bermimpi, dalam mimpinya dia melihat ada satu pohon yang tumbuh menjadi besar, menjadi kuat, daun-daunnya indah dan menghasilkan buah yang banyak sehingga dari jauh orang boleh nampak kemegahan, kemuliaan pokok ini. Lalu ada binatang yang bernaung di bawah naungan pokok itu, dan ada juga burung-burung yang hinggap bernaung pada pokok itu. Tetapi kemudian Raja Nebukadnezar dia melihat ada seorang penjaga yang disebut sebagai kudus yang turun dari langit. Lalu penjaga itu menyuruh untuk menebang pohon itu. Lalu pohon itu ditebang, daun-daunnya dipotong-potong, daun-daun yang indah itu dihancurkan, buah-buah itu diselarakan, sehingga tinggal tunggul semua burung-burung, semua binatang yang pada mulanya bernaung di bawahnya itu melarikan diri. Ditinggalkan hanya tunggul saja, dan tunggul ini pun dirantai. Lalu Daniel memberitahu maknanya. Maknanya pohon yang besar yang megah itu dengan
daun yang lebat, buah yang lebat, itu tentang Raja Nebukadnezar. Orang akan memandang dia sebagai seorang raja yang mulia, yang agung dari seluruh dunia. Tetapi nanti Nebukadnezar dia akan meninggikan dirinya dan mengatakan semua kemuliaan ini datangnya daripada dirinya sendiri. Dan apabila dia mengatakan hal itu, maka dia akan dihukum, dia akan ditebang, dia akan diusir daripada istananya menjadi gila, lalu dia tinggal di padang terbuka. Apabila dia tidur tidak ada rumah, dia dibasahi oleh embun dan makanannya rumput. Bayangkan seorang raja. Dan Daniel memperingatkan dia supaya berhati-hati. Firman Tuhan mengatakan 12 bulan kemudian, 1 tahun. Apabila dia berdiri di istananya, dia melihat semua kemegahannya, lalu dia menyombongkan diri bahwa semua itu hasil usahanya. Dan apabila dia menyombongkan diri, serta merta dia menjadi gila, dia diusir dari istana, tinggal di padang, makan rumput. Sehingga 7 masa itu tidak tahu berapa masanya, mungkin 7 tahun, ingatannya pulih semula, lalu dia mengakui bahwa kekuasaan, kemuliaan yang diterimanya sebagai raja bukan datangnya daripada dirinya sendiri, tetapi daripada Tuhan yang memberikan kepadanya. Dan apabila dia melakukan itu, dia dikembalikan menjadi raja semula. Bayangkan, seorang raja yang perkasa, seorang raja yang penuh dengan kemuliaan, tetapi apabila dia menyombongkan dirinya, mengatakan semua itu hasil usahanya, bukan daripada Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum dia. Sehingga sangat jauh sekali kedudukan daripada seorang raja jatuh hingga menjadi tidak lebih daripada seekor binatang. Karena hati manusia itu diubah menjadi hati binatang. Tidak waras, gila. Bayangkan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita harus menjaga lidah kita. Kenapa? Karena lidah kita ini sukar dikendalikan. Meskipun kecil dapat mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan apabila kita memegahkan perkara-perkara yang besar melalui lidah kita, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu mendahului kehancuran dan kejatuhan. Ada peribahasa Melayu mengatakan, karena mulut badan binasa. Ya, karena lidah walaupun kecil boleh menyombongkan perkara-perkara yang besar. Tuhan membenci kesombongan. Orang yang sombong akan diajar oleh Tuhan. Seperti Nebukadnezar. Oleh sebab itu saudara dan saudari pada hari ini, ya, adakah kita ini suka megah-megahkan kemuliaan kita? Semua yang kita ada? Atau kita ini tetap rendah hati di hadapan manusia, terutama di hadapan Tuhan sendiri. Jadi jagalah lidah kita. Kedua, lidah kita itu boleh membawa kebinasan. Jadi harus dijaga. Dalam ayat 5b hingga 6 dikatakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api kecil, tapi hutan yang besar itu boleh terbakar daripada bermula dari api yang kecil. Masa saya masih kanak-kanak, saya dan abang-abang saya main api. Ada longgokan sampah di dekat dengan pokok pisang. Dan musim itu musim kemarau. Jadi kami main api, bakar-bakar. Mula-mula kecil, sudah mau besar kami kasih mati. Padamkan. Main lagi. Sehingga kami terleka, api yang mulanya kecil itu membakar sampah itu makin lama makin besar. Kami tidak dapat kawal api itu.
Syukur ada Bapa yang datang dan matikan api itu. Jadi lidah kita ini seperti api. Kecil tetapi boleh membakar perkara yang lebih besar. Lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menudai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Walaupun kecil, tetapi itu boleh dipakai untuk melakukan kejahatan. Boleh menudai seluruh kehidupan orang percaya. Lidah kecil tetapi seperti api yang membakar. Dan dikatakan juga bahwa lidah ini tidak dapat dijinakan, buas dan beracun. Dalam ayat 7 dan 8, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, lidah kita ini. Ada pernah mendengar lidah itu tidak bertulang? Lidah itu tidak bertulang. Kenapa disebut lidah tidak bertulang? Kalau lidah itu keras, kaku, orang yang punya lidah yang keras, yang kaku apabila bercakap sudah tentu tergagap ya. Tidak lancar. Tapi karena lidah itu tidak bertulang, maksudnya mulutnya, lidahnya mudah sekali melepaskan kata-kata dengan lancar, termasuk memaki. Iya. Karena lidah itu tidak bertulang. Bebas mengungkapkan apa saja menurut kehendak tuannya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, lidah itu tidak dapat dijinakan. Binatang boleh dijinakan. Kalau di sirkus ya, Anda melihat ada singa, ada harimau, ada apa lagi? Gajah. Ini binatang-binatang yang buas. Tetapi di sirkus binatang itu menjadi jinak. Boleh dijinakan walaupun buas, tetapi firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidahnya. Lidah kita ini terlalu buas. Lidah kita ini beracun. Saya pernah membaca surat kabar ya. Ada seorang perempuan, dia selalu mengejek seorang lelaki. Karena lelaki ini belum bertemu jodoh. Jadi setiap kali berjumpa dengan lelaki ini, perempuan ini mengejek lelaki ini. Kenapa dia belum kawin-kawin gitu. Kalau 1-2 kali masih boleh tahankan. Tapi berkali-kali, hampir setiap kali berjumpa, perempuan ini mengejek lelaki itu. Karena lelaki itu belum berkawin. Satu hari, apabila perempuan ini mengejek lelaki ini, kenapa dia belum berkawin? Dikatakan bahwa lelaki itu mencekik leher perempuan itu sehingga dikabarkan perempuan itu mati. Saya pikir kalau kita hari-hari dimaki, sabar macam manapun, akhirnya kita meletup juga kan. Nah, mungkin lelaki itu seperti itu. Dia sudah bersabar, tetapi isu yang sensitif bagi dia itu diperkatakan berulang-ulang. Sehingga meletup. Ya, cekik perempuan itu sehingga perempuan itu mati. Dari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah lidah kita. Kalau kita tidak jaga lidah kita ini boleh membawa kebinasaan. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain yang mendengar perkataan yang keluar
dari bibir kita. Ada pepatah Melayu mengatakan, terlajak perahu boleh boleh diundur. Terlajak kata buruk padanya. Ini perempuan mungkin sudah terlalu banyak terlajak kata-kata. Dan akhirnya buruk padanya. Dia mati di tangan lelaki yang selalu diejek-ejeknya pasal berkawin, tidak berkawin-kawin. Jadi hati-hati ya kalau kamu cakap dengan saya. Karena ini perkataan selalu saya dengar. Bila mau kawin. Tapi selama ini saya sabar saja tahu. Maksud saya ialah berhati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita itu boleh membinasakan kita. Atau boleh membinasakan orang lain. Jadi oleh itu jagalah lidah kita. Karena ia boleh membinasakan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Ketiga, kenapa kita harus menjaga lidah kita? Lidah itu gambaran hati kita. Dari perkataan orang sudah tahu orang ini jenis yang bagaimana. Dalam ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tadi kita puji Tuhan kan dengan lidah kita, tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa lidah yang satu itu memuji Tuhan, memuji pencipta kita. Tetapi lidah yang sama juga mengucapkan kutuk terhadap manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari lidah yang sama. Memuji Tuhan pencipta, lidah yang sama mengutuk orang yang diciptakan oleh Allah. Ada perkataan yang disebut sebagai body shaming. Body shaming ini maksudnya ini mempermalukan seseorang dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas atau negatif tentang ukuran dan bentuk badan seseorang. Kamu ini ya kurus beringkai, company tidak pakai. Kamu ini ya GAMUK seperti LAMBU. Pernah dengar perkataan seperti itu? Kalau kita katakan seseorang itu, kita perkataan ukurannya atau size badannya, beginikah, kita sedang melakukan body shaming. Saya masih ingat, masa saya sekolah rendah, saya ini orang yang kurus kering. Dan paling tinggi dalam darjah. Dan ada waktunya kami ada pendidikan jasmani, maka ada waktunya kami berlomba lari. Jadi kawan saya cakap dengan saya, kamu lari, dia bilang, karena tinggi dan kurus, nampak macam ganjil loh, dia bilang. Kata-kata itu betul-betul menusuk dalam hati saya. Dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, sukan itu saya tidak pernah ikut lagi. Karena dalam pikiran saya kalau saya lari mungkin pelik orang nampak. Sehingga saya besar, sekolah menengah pun saya tidak terlibat dalam sukan. Karena perkataan itu. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita memuji Allah pencipta, tapi pada masa yang sama kita juga mengutuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dari satu kata keluar berkat, dari satu kata dari lidah atau mulut yang sama mengeluarkan
kata-kata kutuk. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Firman Tuhan mengatakan, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh kita gunakan mulut kita untuk memuji pencipta kita, tetapi dalam masa yang sama kita mengutuk ciptaan Tuhan. Tidak boleh kita memuji Tuhan, tetapi dalam masa yang sama, melalui lidah, mulut yang sama, kita mengutuk orang lain. Hal ini, saudara-saudara, kata Yakobus, tidak boleh terjadi demikian. Kemudian dikatakan lagi dalam ayat 11 dan ayat 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya atau tidak? Ada mata air yang keluar itu, adakah mata air yang sama itu menghasilkan air tawar dan air yang pahit? Boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Sumber yang sama tidak boleh menghasilkan dua jenis yang bertentangan. Atau dikatakan di sini, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Boleh atau tidak? Kamu tanam papaya, kamu petik hasilnya apa? Mangga. Kamu tanam mangga, lalu kamu petik hasilnya durian. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan hal yang sedemikian tidak boleh terjadi. Dengan mulut yang sama memuji Tuhan, pencipta, mulut yang sama, lidah yang sama mengucapkan kutuk terhadap ciptaan Tuhan. Tidak boleh. Mata air, apabila dia mengalirkan air, pasti mata air tawar, bukan yang pahit. Tidak boleh. Kalau sumbernya sama, tidak boleh menghasilkan dua perkara yang berbeza. Yang satu memuji dan yang satu mengutuk yang lain. Ataupun pokok, kalau pokok papaya kita tanam, pastilah buahnya buah papaya kan. Kalau mangga, manggalah. Kalau durian, durianlah buahnya. Tidak mungkin menghasilkan buah yang berlainan daripada jenis pokok itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah maksudnya? Maksudnya sumber yang sama tidak mungkin menghasilkan produk yang berbeza, ya. Mesti sama. Mata air tawar, maka yang keluar mestilah air tawar. Bagaimana boleh jadi air asin, air pahit? Tidak mungkin. Karena sumbernya adalah sumber air tawar. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perkataan kita itu sumbernya dari mana? Lidah kita itu mengucapkan perkataan-perkataan, sumbernya dari mana? Matius pasal 15 ayat 18. Saya baca di sini, Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Yesus bersoal jawab dengan para pemimpin agama karena mereka melihat murid Yesus makan tanpa membasuh tangan dan menurut peraturan itu adalah najis. Mereka harus basuh tangan bersih-bersih baru boleh makan. Murid-murid Yesus makan tanpa basuh tangan dan dikatakan itu najis. Tapi Yesus mengatakan yang menajiskan itu bukan apa yang dimakan. Karena yang dimakan itu masuk ke dalam perut, beberapa hari kemudian ditandas ya. Tetapi yang menajiskan kata Yesus, apa yang berasal dari dalam yang keluar.
kalau kata-kata makian, kalau kata-kata kotor, kalau kata-kata yang penuh dengan ancaman, kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang lain, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu diungkapkan oleh lidah kita, diperkatakan oleh mulut kita, tetapi sumbernya datang dalam hati kita. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, masa saya sekolah di STS, Sekolah Alkitab, STS di atas bukit. Saya praktikal di gereja Manggatal. Dulu masih ada bus berhenti-henti. Jadi saya naik bus itu pergi ke Manggatal. Tiba di Inanam, pemandu bus ini menghentikan bus di satu tempat. Jadi semua yang dari Inanam katanya turun di sini. Lalu ada seorang penumpang, dia mengatakan kepada pemandu bus ini, karena tempatnya bukan di situ, masih di depan. Bolehkah turunkan saya di hadapan? Tetapi pemandu bus ini berkeras, dia tidak mau. Semua turun di sini. Lalu penumpang ini tidak puas hati. Dia kritik pemandu bus itu. Lalu pemandu bus ini marah dan banyaklah perkataan kasar yang keluar dari mulutnya. Memaki. Satu binatang yang disebut-sebut selalu. BABI. Kau katanya. Diulang-ulang. Saya pun tersinggung. Apa salah babi? Sedap itu dimakan. Dibuat papillon, sedap. BABI, kau katanya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itu menggambarkan kepada saya, orang ini, pemandu bus ini, hatinya tidak bersih. Hatinya kotor. Sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya, perkataan-perkataan yang kotor, memaki. Saya juga pelik dengan ada orang yang kalau terkejut melata. Ada di sini melata? Dia tidak sadar perkataan apa yang keluar dari bibirnya. Belum pernah saya dengar orang melata, puji Tuhan, haleluya. Yang saya pernah dengar, sebut semua barang. Ya, mau paham-paham lah ya. Yang itu pun disebut. Saya pun amat pelik. Kenapa boleh jadi begitu? Kalau difikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Sumbernya dari hati. Oleh itu saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jagalah lidah kita. Karena ia boleh menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita kotor, maka kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Kalau hati kita suci, maka mengeluarkan kata-kata yang baik. Soalnya, adakah kita memiliki hati yang baik dan suci? Ada atau tidak? Kamu boleh buat ujian sendiri ya. Ujilah dengan kata-katamu. Apakah selama ini ada kata-kata makian? Adakah selama ini ada kata-kata yang kotor? Adakah selama ini apabila marah, kalau terutama memandu ya kan, kalau kita sedang pandu dengan tenang, tiba-tiba ada orang memandu dengan tidak berhemat, memandu dengan cara yang cuai sehingga kita terkejut kadang-kadang, terlepas juga kata-kata memaki tahu. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saudara tidak sadar, perkataan yang keluar dari mulut kita itu menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Jadi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jagalah lidah kita
supaya jangan menyombongkan perkara-perkara yang besar. Jagalah lidah kita, karena perkataan kita itu boleh membinasakan diri kita maupun orang lain. Dan yang ketiga, jagalah lidah kita, karena itu menggambarkan apa yang ada dalam hatimu. Jadi bagaimana kita menjaga lidah kita? Sedangkan firman Tuhan katakan lidah itu sukar dijinakkan, buas dan beracun. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau menjaga lidah kita, yang pertama yang harus kita lakukan, jagalah hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Kalau kita dapat menjaga hati kita, kita dapat menjaga lidah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami belajar bersama-sama. Tolong kami supaya kami dapat mengendalikan, dapat menjaga lidah kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan Tuhan. Dengan cara menjaga hati kami tetap suci, tetap kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hati kami yang adalah sumbernya akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mendorong, perkataan-perkataan yang menghiburkan dan menguatkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.